Berjumpa kembali pada kesempatan ini saya ingin memberikan suatu gambaran sehubungan dengan proses bimbingan kepada dosen pembimbing terkait dengan skripsi. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa skripsi itu adalah memiliki SKS ya, sama dengan mata kuliah lain bahwasanya ada SKS-nya. Biasanya yang saya ketahui adalah rata-rata 4 SKS. Kemudian teman-teman bahwasanya ketika mau bimbingan sama dosen pembimbing, usahakan skripsinya itu harus sesuai dengan penulisannya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya bahwa ada kesesuaian atau relevansi sesuai dengan karya-karya ilmiah yang merupakan sebuah standar dalam menghasilkan skripsi yang baik dan berkualitas. Kemudian bahwa yang perlu diperhatikan ketika ingin mau bimbingan sama dosen pembimbing, teman-teman harus memperhatikan penulisan yang baik, terutama dengan masalah tipe ya, kesalahan penulisan kata, bisa lebih atau bisa kurang hurufnya dari setiap kata. Ini yang harus diperhatikan. Bisa juga Anda gunakan Google Docs ya untuk mengecek jika seandainya Anda sudah membuat draft daripada skripsi Anda. Kemudian adalah penggunaan atau penulisan bahasa asing. Biasanya dalam bahasa asing itu adalah kita menggunakan italik ya, atau kita menulisnya dengan italik yaitu atau miring gitu ya, sehingga ada penekanan bahwa itu adalah bahasa asing. Itu sesuai dengan panduan-panduan yang ada di setiap perguruan tinggi dalam menulis karya ilmiah. Kemudian bahwa setelah itu Anda mau bimbingan sama dosen pembimbing, maka yang perlu juga diperhatikan bahwa harus sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Artinya pasti akan diperhatikan sama dosen pembimbing. Kalau misalkan penulisannya saja masih belum rapi, ya maka dosen pembimbing akan coret-coret sana sini gitu ya. Tetapi kalau penulisannya sudah mulai rapi dan bagus, maka dosen pembimbing itu lebih akan memperhatikan apakah poin-poinnya itu sudah sesuai atau tidak. Misalkan pada latar belakang masalah, apa poin-poin pentingnya seperti gap penelitian atau fenomena yang ada dalam objek penelitian, apa yang mau dibahas ya pada latar belakang masalah terkait dengan objek penelitian. Kemudian bagaimana sumber rujukan, referensi yang digunakan, apakah adanya kesesuaian atau relevansi. Kalau sudah, maka bisa lebih cepat proses bimbingannya. Kemudian bahwa kalau bisa bimbingan itu jangan setengah-setengah, misalkan bab 1, bab 2 dulu, bab 3. Kalau bisa bab 1 sampai bab 3. Jadi kalau ada kesalahannya itu langsung diselesaikan sama dosen pembimbing untuk memberikan saran atau tanggapan terkait dengan skripsi Anda. Mungkin juga ada sebagian atau dosen yang menyatakan bahwa buat dulu bab 1, bab 2 dan bab 3. Artinya bertahap gitu. Tapi kalau misalkan disuruh selesaikan bab 1 sampai bab 3 itu silakan teman-teman. Ya, itu biasanya masuk dalam proposal penelitian. Artinya bahwa ketika ada nantinya revisi itu sekaligus ya, bisa Anda bimbingan lebih cepat kan lebih bagus ya. Artinya tidak terbebani pikiran Anda. Kemudian mengerjakan skripsi itu adalah silakan konsultasi dengan teman-teman atau misalkan bekerja bareng-bareng. Itu kan tidak jadi masalah karena apalagi beda-beda judul ya. Yang tidak apa-apa kalau misalkan kita konsultasi, kita bekerja sama bagaimana memulai dan melanjutkan untuk menulis karya yang berkualitas. Itu dulu teman-teman poin-poin yang perlu diperhatikan ya, yang saya sampaikan tadi ya, seperti tipe ya, penulisan kata, penekanan bahasa-bahasa asing, kemudian adalah standar kesesuaian yang perlu diperhatikan terkait dengan panduan yang harus digunakan untuk menulis karya ilmiah itu sendiri, sehingga nantinya adanya kesesuaian dengan panduan dan apa yang telah kita buat untuk menghasilkan skripsi yang baik dan berkualitas.